Nabi SAW juga sama dibela oleh Abu Talib dan sukunya, ya, dan seterusnya. Tapi Utsman ini terganggu. Kenapa dia aman sementara di tengah-tengah dia setiap hari dia jalan ke pasar, kalau dia pergi ke rumahnya, dia pergi ke majelis orang Quraisy, di sana ada orang disiksa. Yang semua disiksa ini muslimin. Yang disiksa ini muslimin. Maka dia pun terganggu dengan itu. Dia mengatakan, bagaimana bisa saya dengan tenang jalan seperti ini sementara saudara-saudara saya seiman diganggu, disiksa. Dia datangi Al-Walid ibn Mughirah lalu dia mengatakan, wahai Al-Walid, sungguh aku terima kasih dengan perlindungan, tapi aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Aku akan kembalikan. Dan aku tidak ingin perlindungan kecuali dari Allah. Orang ini bernama Uthman bin Mad'un bin Habib bin Wahab al-Jumahi. Uthman bin Mad'un bin Habib bin Wahab al-Jumahi radhiyallahu anhu, julukannya Abu Sa'ib karena anak beliau ada yang bernama Sa'ib. Dan istrinya, adiknya bernama Zainab binti Mad'un adalah istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi dia adalah ipar Umar. Dan dari Zainab inilah lahir sahabat-sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ibunya bernama Zainab, ini adalah saudarinya Uthman. Begitu juga lahir dari rahim mulia ini Zainab adalah Hafsah, salah satu dari ummahatil mu'minin, istri Nabi SAW yang mulia. Dia menikah dengan seorang wanita dari Ansar yang bernama Khawlah binti Hakim al-Ansari radhiyallahu anha. Dan Allah karunia dua orang anak, Sa'ib dan Abdurrahman. Makanya dipanggil dengan Abu Sa'ib. Beliau wafat di bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah. Dan dialah orang yang pertama sekali dikuburkan di kuburan Baqi yang mulia. Teman-teman sekalian, awal masuk Islamnya manusia yang mulia ini bermula dari seringnya Nabi SAW mengajak beliau masuk Islam. Dan karena merasa malu, akhirnya dia masuk Islam. Awalnya itu niatnya. Jadi awalnya panggilan yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk masuk Islam karena seringnya terulang, dan Uthman bin Mad'un adalah salah satu tokoh Quraisy yang sangat terkenal, dan dia juga bersahabat dekat dengan Nabi SAW sebelum masuk Islam tentunya. Karena malu dia masuk Islam, dan ini pelajaran luar biasa. Ternyata nggak penting bagi kita sebagai seorang Muslim orang itu masuk Islam ikhlas atau tidak. Yang penting dia masuk Islam dulu. Ini terjadi pada sahabat yang mulia ini. Dia mengatakan bahwasanya saya masuk Islam karena malu dengan Muhammad. Seringnya diajak, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Karena ini sahabat dekatnya, maka dia masuk Islam. Dan beliau mengatakan, sampai akhirnya satu waktu aku duduk bersama Nabi SAW di saat turun firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 90. Di saat itulah iman tertanam dalam hatiku. An-Nahl ayat 90 ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dan ini adalah ayat yang masyhur yang hampir semua khatib pasti akan membaca atau umumnya membaca ini di khutbah kedua sebelum menutup ya khutbahnya. Yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat keadilan, ya, kebaikan, dan juga membantu dan memenuhi kebutuhan sanak kerabat, dan melarang perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan permusuhan. Itulah pelajaran yang Allah berikan, maka jadikan sebagai pegangan hidup kalian. Maka beliau mengatakan, setelah itu masuklah Islam dalam hatiku. Karena perkataan ini sangat luar biasa. Ternyata agama yang dibawa oleh Nabi SAW memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat semua jenis kebaikan, berbuat baik kepada sanak kerabat, membantu kebutuhan-kebutuhan mereka, kemudian juga melarang semua perbuatan yang mengganggu orang lain, perbuatan keji, berzina, mencaci maki orang, perbuatan mungkar, apa saja yang tidak disukai, ya, oleh Allah SWT, tidak disukai oleh manusia, kayak mengganggu, mengambil harta orang dan seterusnya, dan permusuhan. Tidak boleh ada permusuhan dalam agama Nabi Muhammad SAW. Semuanya harus dengan baik-baik saja. Kalau ada orang yang memusuhi kita, kita tidak boleh balas dengan permusuhan. Maka Allah mengatakan itulah pelajaran yang Allah berikan kepada kalian sebagai pegangan hidup. Maka jadikanlah sebagai prinsip hidup kalian.
Maka beliau mengatakan, setelah mendengarkan ayat ini, Islam tertanam dalam hati saya. Dan luar biasanya manusia ini, radhiyallahu anhu, beliau langsung pada saat itu juga, dan ini salah satu ciri khasnya para sahabat Nabi as-sabiqun awwalun, orang yang pertama masuk Islam, mereka tidak pernah menunda. Mereka langsung mendakwakan kebenaran apa yang mereka dapatkan. Padahal pada saat itu baru turun beberapa ayat Al-Quran. Bagaimana dengan keadaan kita yang sudah lengkap Al-Quran 30 juz, sudah lengkap 114 surah, ya, sudah diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa, sudah ada tafsirnya, ya, sudah ada penjelasan tentang sabab nuzulnya, sudah segala macam hal. Banyak ustadz-ustadz yang bisa menjelaskan untuk menjelaskan, banyak kajian tafsir yang bisa diikuti dan segala macam, tapi masih malas saja kita untuk menyebarkan. Bagaimana sahabat Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu begitu masuk iman dalam hatinya, langsung dia menuju ke majlis orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Di situ ada Abu Talib, paman Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, wahai Quraisy, wahai ahli Quraisy, maksudnya wahai orang-orang Quraisy, ikutilah Muhammad. Niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk dalam hidup kalian. Karena Muhammad tidak mengajak kecuali pada akhlak yang mulia saja. Karena turunnya surah An-Nahl ayat 90 ini. Jadi subhanallah, kita tidak pernah tahu teman-teman sekalian, dari perkataan kita yang mana, ya, dari kalimat yang mana, dari kata yang mana, dari ayat yang mana yang kita sampaikan, dari hadis mana yang kita sampaikan, dari kisah mana yang kita sampaikan kepada orang, menjadi penyebab hidayahnya. Jadi sampaikan saja. Tugas kita menyampaikan, ya. Dakwah ini, garis bawah ya, tujuannya, targetnya adalah penyampaian, bukan penerimaan. Kapan setiap orang di antara kita berdakwah, dia ingin diterima, ini sulit. Karena kapan ditolak, dia akan sakit hati. Dia akan putus asa dan dia akan berhentikan dakwanya. Tapi lihat bagaimana baginda Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Selalu saja beliau semangat untuk menyampaikan agama ini karena targetnya penyampaian. Bahkan di satu orang sering kali berulang-ulang beliau mengajaknya untuk masuk Islam. Jadi berulang-ulang mengajak orang yang belum pergi ke masjid, berulang-ulang mengajak orang yang belum pakai hijab, berulang-ulang mengajak orang yang dari minum khamar, dari berbuat zina untuk berhenti. Dari berbuat tersebut adalah bagian daripada dakwah Islam itu sendiri. Uthman bin Abi Mad'un juga mendatangi sepupunya Al-Walid bin Mughirah. Tentu Al-Walid bin Mughirah tidak masuk Islam ya. Tapi orang ini punya kedudukan tinggi. Ayahnya Khalid bin Walid. Al-Walid bin Mughirah ini pada saat turun surah An-Nahl ayat 90 langsung Uthman mendatangi dia. Karena ini sepupunya sangat dekat dengan dia. Walaupun setelah masuk Islam, termasuk Al-Walid ini banyak mengganggu sepupunya. Menggoda dia untuk supaya meninggalkan kembali agama Islam. Tapi dia membacakan ayat ini kepada Al-Walid. Lalu Al-Walid mengucapkan kata-kata yang masyhur yang akhirnya dinukil selalu dalam buku-buku sejarah Islam. Kurang lebih terjemahnya dia mengatakan, sungguh dalam ayat yang baru kamu bacakan, ayat itu, ya, kata Al-Walid kepada Uthman, ada kemanisan dan keindahan yang sempurna, tertinggi sekali, atau keindahannya sampai pada puncaknya, dan puncaknya pun berbuah, berhasil. Artinya kalau disampaikan pada orang, orang kan langsung bisa faham dan mudah memahami kalau ini perkataan baik. Ini bukan ucapan manusia. Kalaupun itu ucapan Muhammad, alangkah sempurnanya ucapan Muhammad itu. Dan itu kalau ucapan Tuhannya Muhammad, maka alangkah sempurnanya Tuhan Muhammad itu. Jadi ini upaya Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu di awal masuk Islam. Begitu dia syahadat, masih belum masuk iman dalam hatinya, makanya biasa orang dikatakan mu'allaf, tapi begitu membaca firman Allah SWT atau turun padanya, atau disampaikan padanya surah An-Nahl ayat 90, maka dia pun langsung mendakwakan setelah masuk iman dalam hatinya. Sahabat yang mulia ini adalah termasuk sahabat yang hijrah ke Habasyah 2 kali. Jadi ada di antara sahabat hijrah sekali, tapi ada di antara sahabat yang hijrah 2 kali ke Habasyah. Jadi Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu hijrah, dapat pahala hijrah 3 kali. 2 kali hijrah Habasyah dan 1 kali hijrah ke Madinah. Dan ini punya keutamaan sendiri, kita bahas insyaAllah. Seperti biasa di bahasan sahabat ini kita akan sebutkan manaqibnya, keutamaan sahabat ini setelah menjelaskan dulu kisahnya. Kemudian baru kita masuk ke ad-durus wal ibar atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Dan dia termasuk orang yang telah mengharamkan untuk dirinya khamr sebelum masuk Islam.
Karena khamr di saat itu betul-betul seperti menjadi air putih bagi masyarakat Mekah. Ya. Tidak ada hari tanpa khamr. Semuanya minum khamr. Dari pagi sampai malam mereka minum khamr. Kecuali sebagian orang yang Allah SWT selamatkan. Tentu Nabi SAW, Abu Bakar, Ali. Ini sahabat-sahabat yang tidak pernah sentuh khamr. Tapi ada sahabat yang tersentuh khamr. Seperti kisah Umar bin Khattab yang pernah kita sampaikan. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain memang menjadikan khamr itu sebagai minuman mereka. Nanti akan kita jelaskan dalam pelajaran yang kita ambil insya Allah. Tahapan pengharaman khamr itu sendiri. Karena memang di saat itu luar biasa khamr. Menjadi minuman yang biasa. Kalau tiba-tiba langsung turun pengharaman mungkin orang tidak akan terima. Tapi Uthman bin Mad'un punya satu statement yang menarik. Kenapa dia tinggalkan khamr? Karena dia lihat biasa orang kalau mabuk. Dia lupa diri, ngomong ngelantur, bahkan banyak pelanggaran yang dia lakukan. Mungkin tadinya dia tidak mau membunuh, bisa membunuh. Tidak mau memerkosa, bisa memerkosa. Banyak yang dilakukan dengan orang yang kondisi mabuk. Bagi teman-teman yang pegang bukunya di halaman 324 itu ada penyebutan statement menarik tentang Uthman radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan pada saat menolak khamr, beliau bilang, aku tidak akan meminum sesuatu yang menghilangkan akalku dan membuat orang yang lebih rendah dariku menertawakanku. Orang kalau mabuk, walaupun dia punya bawahan-bawahan, misalnya dia seorang pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan, maka mungkin dalam kondisi mabuk, teler, dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan, dia ngelantur, dia ketawa sendiri, dia tertawakan oleh orang bawahan dia. Maka beliau mengatakan, saya tidak ingin itu terjadi pada saya. Hilang akalku dan ditertawakan oleh orang yang lebih rendah daripada aku. Serta ini yang mungkin sering terjadi mungkin di Mekah, orang kalau dalam kondisi mabuk sering kali terjadi transaksi atau akad, dia tidak sadar tentang apa yang terjadi karena mabuknya. Dan orang yang menjadikan khamr ya, mungkin sekarang di beberapa negara orang non-muslim sudah biasa. Masuk rumahnya minum segelas whisky atau minuman khamr, ketemu sama temannya, minum itu, masuk di bar, minum itu, selalu setiap hari. Orang seperti ini, sering kali dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Karena rutinitas pengaruh khamr itu pada dirinya. Maka dia mengatakan, serta mendorongku untuk menikahkan anak perempuanku kepada orang yang tidak aku inginkan. Jadi ternyata orang dalam kondisi mabuk pun, kalau dia karena rutin minum, bukan orang yang sesekali minum, dia rutin, karena itu rutin orang minum, maka dia bisa saja orang melamar, dia main iyakan aja. Bahkan ada orang yang menjual rumahnya yang sangat mewah di Mekah hanya dengan seteguk khamr, karena dia ketagihan. Dan seterusnya. Dan dia termasuk sahabat yang ikut di perang Badar tentunya, dan ini punya kedudukan tersendiri orang yang ikut di perang Badar, ya. Dan walaupun dia meninggal setelah Badar sebelum perang Uhud, dan dia bukan mati syahid di medan perang, tapi dia ikut Badar lalu setelah pulang dia sakit, dia meninggal dunia, tapi sudah cukup dia masuk Islam di awal fase Mekah, dia mendakwakan Islam di awal-awalnya, kemudian dia juga mengikuti Badar. Ini sudah cukup menggabungkan keumuliaan dan keutamaan yang sangat banyak pada diri sahabat ini. Beliau hijrah ke Habasyah, ada rincian sedikit di buku kita. Hijrah di Habasyah ini disebabkan karena Ibnu Ishaq sebutkan. Kenapa sahabat-sahabat Nabi disuruh atau diperintahkan oleh Nabi SAW untuk hijrah ke Habasyah. Kenapa Ethiopia atau Habasyah yang dipilih pada saat itu? Ibnu Ishaq menyebutkan, tak kala Rasulullah SAW melihat cobaan yang menimpa para sahabatnya, beliau sendiri dalam keadaan selamat dan terhindar dari gangguan-gangguan tersebut, karena kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berkat perlindungan pamannya Abu Talib. Sementara beliau tidak mampu mencegah cobaan yang menimpa mereka. Ya, tidak bisa membela mereka. Sahabat-sahabat atau orang muslimin yang sedang disiksa. Maka berkatalah beliau kepada para sahabat, kiranya kalian berangkat saja ke Habasyah, sebab di sana ada seorang raja yang tidak pernah seorang pun terzalimi di sisinya. Jadi terkenal dengan keadilannya. Ia adalah bumi kejujuran, hingga Allah memberikan kemudahan bagi kalian dari apa yang kini telah menimpa kalian. Maka pada saat itu tentu ini disebutkan Ibnu Ishaq dalam bukunya ya, yang masyhur, ya buku tentang Sirah Nabawi, dan juga Ibnu Katsir sebutkan dalam kitab Al-Bidayah jilid 3 halaman 26. Ketika itu berangkatlah kaum muslimin dari kalangan sahabat Nabi ke bumi Habasyah untuk menghindari cobaan dan juga membawa pergi agama mereka, ya. Dan hijrah ini pertama kali terjadi di masa kenabian Nabi SAW. Dan di saat itu pemimpin mereka adalah Uthman bin Mad'un. Walaupun ada beberapa buku juga menyebutkan pemimpin mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jadi bukan mustahil kedua sahabat ini ditunjuk menjadi pemimpin para sahabat pada saat safar di sana. Dan tentu tidak mungkin dipilih sebagai pemimpin kecuali dianggap orangnya dewasa, bijaksana, dan juga bisa menjawab perkara-perkara Islam kalau ditanyakan.
Ia duduk pada saat itu sambil mengenang pada saat tiba di Ethiopia melihat bagaimana muslimin disambut oleh raja karena ada penyampaian ya Nabi SAW kepada Najasyi surat permohonan agar menerima muslimin dan akhirnya diterima. Diterimalah muslimin di sana dan mereka beribadah dengan sangat tenang. Tidak ada yang berani ganggu, tidak ada yang peduli dengan mereka. Maksudnya mengganggu mereka lah. Peduli sini maksudnya adalah mengganggu ya. Maksudnya sering menyakiti segala macam seperti kasus di Mekah. Maka Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu mengingat dan mengenang bagaimana dulu di Mekah mereka sulit sekali untuk melakukan ibadah. Dan dia juga menyayangkan sepupunya sendiri ya. Al-Walid ikut mengganggu dia. Begitu juga dengan ada orang lain ya. Yang sangat terkenal suka mengganggu muslimin, Umayyah bin Khalaf, ya majikannya Bilal, ya, yang kita juga sudah ceritakan di masa Bilal ya, atau di kasus Bilal dulu radhiyallahu anhu, bagaimana dia pun terbunuh di Badar di tangan Bilal dan beberapa sahabat. Kaum Muhajirin intinya tinggal di sana dengan sangat tenang. Cuman saja ada satu kejadian setelah mereka tinggal beberapa saat di Habasyah. Di Mekah turun firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Najm ayat 57 sampai 62. Waktu itu turun kepada Nabi SAW surah An-Najm ayat 57 sampai 62, kurang lebih bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, azifatil azifa laisa laha min dunillahi kashifa afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'buduh. Yang artinya telah dekat terjadinya kiamat. Dan pada saat turun Nabi SAW bacakan ini di depan Ka'bah, di depan orang Quraisy dibacakan. Azifatil azifa. Telah dekat kiamat hai Quraisy. Seakan-akan begitu. Tapi ayatnya setelah terlihat telah dekat hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melengahkannya, tidak memikirkan masalah kiamat itu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah dia. Karena ada kalimat, fasjudu lillahi wa'budu. Maka Nabi SAW setelah baca ayat ini dengan suara keras, sahabat-sahabat mendengarkan, orang Quraisy mendengarkan, beliau sujud depan Ka'bah. Maka semua sahabat ikut sujud, karena ada perintah sujud dalam ayat ini. Uniknya di saat itu, seluruh Mekah sujud. Termasuk orang-orang kafirnya. Semua sujud. Ya, ada di antara mereka bahkan tidak tahu kenapa sujud. Ya, karena memang mereka setelah mengangkat kepala mereka dari sujud, mereka tidak tahu kenapa sujud. Ada di antara mereka tidak bisa sujud karena tuanya dan sakit, maka dia ambil tanah Mekah di sekitar Ka'bah ditaruh di kepalanya, dia mengatakan ini cukup mewakiliku, aku tetap mau sujud. Gara-gara ini tersebar berita kalau satu Mekah sudah masuk Islam karena sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sahabat saking semangatnya dia mengirim informasi ke Habasyah, ke Ethiopia. Kalau Quraisy sudah masuk Islam, pulanglah, untuk apa di negeri orang gitu. Pulang serentak sahabat-sahabat tersebut. Zaman itu orang tidak punya telepon, alat komunikasi seperti kita sekarang sehingga mudah memberitahukan. Jadi begitu sampai berita, untuk menginformasikan lagi kalau itu berita tidak benar, butuh 1 bulan lagi perjalanan. Jadi mereka sudah balik. Begitu mereka tiba di dekat Mekah, sudah dekat dengan pintu gerbang Mekah, ada yang sampaikan kepada mereka berita kalau itu tidak benar. Bukan tidak benarnya maksudnya bukan tentang turun ayatnya, tapi Quraisy masuk Islam. Mereka tidak masuk Islam. Mereka cuma ikut sujud saja. Akhirnya para sahabat pun menahan diri untuk masuk karena mereka akan disiksa. Ya. Kecuali ada yang di antara mereka yang tokoh-tokoh masyarakat yang punya kedudukan. Karena dijamin oleh para tokoh Quraisy. Di antaranya ya, Uthman bin Mad'un ini. Karena sepupu dia, ya, Al-Walid ibn Mughirah melindungi dia. Awalnya begitu. Melindungi dia. Maka masuklah dari ke Mekah. Tidak ada yang ganggu. Karena dia tokoh Quraisy gitu kan. Orang-orang Quraisy ini hanya ganggu budak-budak, orang-orang yang miskin. Yang dianggap memang tidak punya kekuatan. Kesempatan mereka siksa, mereka bunuh. Mereka ambil hartanya. Seperti itulah. Tapi ada satu kejadian unik. Setelah itu, Uthman bin Mad'un masuk di Mekah. Dia hidup seperti biasa. Kemana-mana dia pergi selalu aman. Karena orang semua tahu yang jamin dia adalah Al-Walid ibn Mughirah. Dan di masa itu, kalau ada seseorang menjamin orang lain, dia iklankan di dekat Ka'bah. Saya Al-Walid ibn Mughirah menjamin ya Uthman bin Mad'un. Maka jangan ada yang ganggu dia. Karena menyakiti dia berarti menyakitiku dan sukuku. Jadi berhadapan dengan orang banyak. Makanya orang-orang tidak berani diganggu. Gitu kan? Nabi SAW juga sama dibela oleh Abu Talib dan sukunya. Ya.
dan seterusnya. Tapi Utsman ini terganggu. Kenapa? Dia aman sementara di tengah-tengah dia. Setiap hari dia jalan ke pasar. Kalau dia pergi ke rumahnya, dia pergi ke majelis orang Quraisy. Di sana ada orang disiksa. Ini semua disiksa di muslimin. Yang disiksa di muslimin. Maka dia pun terganggu dengan itu. Dia mengatakan, bagaimana bisa saya dengan tenang jalan seperti ini sementara saudara-saudara saya seiman diganggu, disiksa. Dia datangi Al-Walid ibn Mughirah lalu dia mengatakan, wahai Al-Walid, sungguh aku terima kasih dengan perlindungan tapi aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Aku akan kembalikan. Dan aku tidak ingin perlindungan kecuali dari Allah. Kata Al-Walid ibn Mughirah, wahai saudaraku, sepupunya ini, wahai saudaraku, kenapa kau tidak pakai saja perlindungan ini daripada kamu diganggu nanti? Dia bilang tidak, saya tidak butuh kecuali dari Allah saja, kata Utsman. Kemudian Al-Walid mengatakan, kalau begitu kita kembali iklanin lagi dekat Ka'bah. Supaya orang-orang tahu kamu berlepas diri dari perlindungan saya. Dia bilang, baik silakan. Pergilah mereka berdua ke sana. Lalu Al-Walid mengatakan, disebutkan di halaman 327 itu ya. Utsman bin Maz'un berkata, lalu kami berangkat, kemudian pergi hingga sampai ke Masjid Haram, maksudnya di Mekah, Ka'bah. Lalu berkata lalu Walid, ini Utsman telah datang untuk mengembalikan jaminan perlindungan yang telah aku berikan kepadanya. Lalu Utsman menjawab, iya benar, aku telah mendapatinya sebagai orang yang setia. Nah ini sikap seorang muslim ya. Kalau ada orang pernah berbuat baik pada kita, walaupun orang non-muslim, kita harus selalu mengenang kebaikan tersebut. Selalu mengenang kebaikannya. Jangan kenang keburukan orang, kebaikan orang. Sampai Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu, kalau ada orang mengingatkan satu aibku, aku akan kenang dan berterima kasih pada dia seumur hidupku. Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, aku akan terus mengabdi pada seseorang yang mengajarkan kepadaku satu huruf, bukan satu kata. Bagaimana mereka meletakkan diri untuk selalu menilai kebaikan orang. Nah, ini penting sekali. Ya. Karena banyak orang subhanallah tertutupi semua kebaikan orang pada diri dia hanya dengan satu kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini tidak boleh kita lakukan. Sebagai seorang muslim kita harus mengenang kebaikan-kebaikan tersebut. Di sini walaupun Al-Walid ibn Mughirah seorang yang kafir, tapi karena memberikan jaminan, perhatikan perkataan Utsman. Iya benar, aku telah mendapatinya, maksudnya Al-Walid ini, sebagai orang yang setia. Betul dia memberikan perlindungan dan pemberi jaminan perlindungan yang mulia. Akan tetapi aku tidak ingin meminta jaminan perlindungan kepada selain Allah. Aku telah mengembalikan kepadanya jaminan perlindungannya untukku. Ya. Kemudian Utsman berpaling, ya. Lalu kemudian bubarlah maksudnya. Lalu Utsman duduk di satu majelis semua tokoh-tokoh Quraisy. Di situ ada satu orang namanya Labib bin Rabi'ah. Orang ini suka lantunkan syair. Salah satu tokoh Quraisy juga. Dia pada saat lagi duduk biasa sering melantunkan syair dan dipuji-puji oleh Quraisy. Belum pernah pada saat itu ada orang yang menyalahkan dia. Di antara syair dia sempat mengatakan, ya, syairnya, bukankah setiap sesuatu itu selain Allah adalah batil? Potongan syair pertama. Maka langsung Utsman menimpali mengatakan benar. Berarti ini asas akidahnya harusnya. Jadi orang-orang Mekah itu meyakini yang menciptakan Ka'bah Allah, pemilik Ka'bah Allah. Mereka yakin di sini pernah ada Nabi Ibrahim, tapi mereka menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Mereka masih mendatangi 360 berhala di sekitar Ka'bah untuk mereka jadikan perantara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan mereka adalah orang-orang musyrik yang mempartnerkan Allah dengan makhluk gitu. Lalu dia mengatakan di syair keduanya, dan setiap kenikmatan sudah pasti sirna. Maka di sini Utsman bantah. Mengatakan tidak, engkau keliru. Karena kenikmatan surga tidak akan pernah sirna. Rupanya Labib tersinggung dengan ini. Lalu Labib mengatakan, wahai Quraisy, demi Allah, sesungguhnya teman duduk kalian ini, maksudnya dirinya dia, belum pernah dipermalukan atau disakiti seperti ini. Ya, kenapa kok bisa, sejak kapan berubah ini? Biasanya dia kalau lantunkan apa-apa, semua pada puji, semua sorak-sorak gitu. Lalu ada satu orang berdiri, tapi dalam riwayatnya tidak disebutkan siapa. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya orang ini ditunjuk Utsman bin Maz'un. Orang bodoh. Tidak usah dihiraukan perkataannya. Dia bersama dengan orang-orang bodoh telah meninggalkan agama nenek moyang kita. Maka Utsman marah. Utsman balas. Terjadi pertengkaran antara Utsman dengan orang tersebut sampai akhirnya orang itu datang dan memukul mata Utsman sehingga dalam riwayat ini dikatakan menghijau. Jadi memar. Lalu Al-Walid waktu itu hadir situ. Sepupunya lihat. Dia mengatakan, demi Allah wahai putra saudaraku, sesungguhnya apa yang menimpa matamu itu tidak perlu terjadi. Ya, karena sebelumnya kau berada dalam jaminan yang kuat. Tidak berani orang ini akan tampar kamu kalau seandainya kamu tetap dalam jaminanku tadi.
Tapi Utsman dengan keimanannya menjawab luar biasa, ya. Karena memang niat dia awal dia tidak mau kalau yang lainnya disiksa dia tidak terlibat, maka dia pun mengatakan sebaliknya, demi Allah, sesungguhnya sebelah mataku yang sehat ini, jadi matanya yang satu memar, yang satunya ya yang belum memar dia mengatakan sesungguhnya mataku yang sebelah ini membutuhkan apa yang dialami oleh pasangannya dalam membela agama Allah. Nggak masalah. Satu lagi ini butuh ditonjok lagi. Memar lagi nggak masalah. Lebih untuk membela agama Allah. Karena tadi perkataan orang ini salah gitu kan. Dan sungguhnya aku berada di bawah jaminan keamanan zat Allah yang lebih mulia dan lebih kuasa darimu wahai Al-Walid atau wahai Abdus Syams. Ini julukannya Al-Walid. Al-Walid berkata kepadanya, kemarilah wahai putra saudaraku. Ambillah kembali jaminan perlindungan dariku. Maka Utsman mengatakan tidak. Jadi begitu luar biasanya akidahnya sampai dia tidak mau menerima jaminan. Tentu setelah itu tidak ada yang mengganggu dia lagi. Tetap aja orang-orang segan dengan dia karena dia adalah tokoh masyarakat. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana dia siap untuk berkorban bersama para muslimin gitu kan, dan membela kebenaran. Kalau pernah juga dengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu awal masuk Islam, dia datang. Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kurus sekali, ya. Sampai dia pernah di kota Madinah naik ke atas sebuah pohon kurma, ditiup angin, ya. Bajunya tersingkap dua betisnya dan kecil sekali. Saking kecilnya ada beberapa sahabat ketawa, menertawakan kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tertawakan kedua betisnya Ibnu Mas'ud demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Sesungguhnya dua betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat timbangan amal daripada gunung Uhud, gitu kan? Abdullah bin Mas'ud orang miskin di Mekah, tidak punya kedudukan. Tapi beliau pada saat pertama menerima atau belajar Islam dan punya ayat Al-Quran, langsung datang dekat Ka'bah, ya, kemudian melantunkan ayat-ayat dengan suara besar. Karena beliau tahu ini bahasa Arab dan ini Quraisy faham ayat-ayat ini sebenarnya. Maka pada saat itu dia digebukin, ya, sampai luka-luka. Lalu dia ketemu dengan Nabi SAW. Nabi tanya kenapa? Saya telah membacakan ayat. Kata Nabi SAW, hentikan saja. Tidak usah dipaksakan. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau seandainya Anda perintahkan, saya akan ulangi lagi besok. Gak apa-apa digebukin. Ya. Itu luar biasa. Umar bin Khattab yang pernah kita sampaikan, begitu masuk Islam, karena dia tokoh Quraisy yang sangat kuat, orang semua takut sama dia, terus dia lihat orang-orang disiksa. Ini kenapa saudara-saudara muslim disiksa ini? Saya juga harus disiksa. Lalu dia datang dekatnya orang-orang Quraisy, lalu dia bacakan ayat dengan suara keras sambil menghadap ke orang ini, suara keras, hadap orang ini, tokoh-tokoh Quraisy. Mereka akhirnya sakit hati, ya, mereka terganggu. Ada yang berdiri, sepakat nih, harus kita keroyokin Umar, tidak bisa sendiri karena Umar kuat. Berdiri 10-15 orang berantem sama Umar dari pagi sampai sore. Ya. Begitu Umar capek, Umar tangkap satu orang, tokohnya mereka ditusuk matanya. Kata Umar, kalau kau tidak suruh mereka berhenti, matamu saya congkel. Gitu kan. Baru orang itu mengatakan, lepaskan, Umar sudah gila, berhenti. Besok Umar datang lagi, baca lagi, tepatnya orang-orang itu, keroyok lagi, 10-15 orang berantem, sudah capek, tangkap satu orang, jatuhin, tusuk matanya. Kalau kau tidak berhentikan mereka, saya cungkil matamu. Begitu terus sampai hari ketiga, hari keempat tidak ada lagi yang berani sama Umar. Tapi bagaimana para sahabat begitu luar biasa mereka ingin mendakwakan Islam. Kenapa antum dengan AC sekarang, dengan perlengkapan luar biasa masih tidak mau berdakwah? Share aja di HP nggak mau. Itu luar biasa. Padahal bisa saja dengan satu share kita sebuah pesan yang baik, tapi tentu diteliti dulu ya kebenarannya. Itu mungkin saja ada orang yang dapat hidayah. Kita tidak pernah tahu. Dan kata Nabi SAW, siapa yang menjadi penyebab hidayah seseorang, maka dia akan mendapatkan lebih baik daripada unta merah, gitu kan? Artinya sebuah ya hal yang paling berharga di dunia, maka di akhirat dia akan dapat lebih baik. Belum lagi setiap amal solehnya orang itu kita akan panen pahalanya. Baik, kemudian selanjutnya tibalah masa di mana hijrah ke Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, dan di saat itu mulailah Utsman juga termasuk ikut hijrah ke Madinah. Namun pada saat itu subhanallah ada satu hal. Ya, begitu dia tiba di Madinah, dia menikah dengan Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Setelah menikah, karena dia melihat ketentraman yang luar biasa, semua hampir satu kota Madinah muslimin, 90%-nya, sisanya orang Yahudi, beberapa orang munafik, umumnya semua masuk Islam pada saat itu, dua suku besar, ya. Maksudnya di antara orang-orang asli Madinah ya. Orang-orang Yahudi memang ada, tapi maksud saya 90% dari orang-orang asli Madinah, dari Aus dan Khazraj. Dia merasa tentram, nyaman. Nabi SAW ada di depan mata, bebas menyampaikan pengajian beliau, wahyu. Muslimin sudah membentuk pasukan, bisa berperang.
Di perang Badar menang lagi lawan orang-orang Quraisy. Turun malaikat. Banyak kesaksian pada saat itu. Di antara orang-orang Quraisy menyaksikan mengatakan, ya saya melihat di antara pasukan muslimin orang-orang yang berjubah putih dan berbadan kekar gitu kan. Mereka tidak tahu. Ada di antara sahabat mengatakan, ada orang Quraisy saya kejar ingin menebas lehernya, belum sampai pedang saya sudah terpenggal lehernya. Dan Nabi SAW bilang pada saat itu, siapapun yang ingin, apakah kalian ingin melihat bedanya korban kalian dengan korban para malaikat? Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang kalian lihat jari-jari mereka terpotong, musuh-musuh itu, dan ada luka bakar dan leher mereka terpenggal dan juga ada luka bakar, itulah korban para malaikat. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, fadribu, ya, kulla banan, pegal leher-leher mereka. Allah perintahkan kepada para malaikat. Ringkas cerita, dia saksikan semua itu. Maka muncul perasaan Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu untuk menjadi orang yang zuhud, tetapi dia masuk ke dalam satu bab namanya rahbani. Ini istilah rahbani ini digunakan oleh sebagian orang-orang agama Nasrani yang mereka pada saat mau dekatkan diri ke agama sudah mereka tidak menikah, mereka tidak mau urus dunia lagi, gitu ya. Nah ini sebagian orang memahami makna zuhud dalam Islam seperti itu, tapi ini keliru. Sempat Utsman bin Mad'un terfikir itu. Akhirnya dia tidak kumpul sama istrinya. Setiap hari dia puasa, malam hari juga dia sholat malam. Dia nggak kumpul. Istrinya mengeluh. Khawla binti Hakim radhiyallahu datang kepada Aisyah dan menyampaikan itu. Kalau Utsman bin Mad'un ini benar-benar setelah nikah sama saya, nggak ada interaksi suami istri. Ngobrol aja jarang. Semua isinya setiap hari puasa, duduk di masjid nunggu sholat dari sholat. Malamnya tidak pernah tidur, sholat malam. Ini juga terjadi pada Abu Darda ya, yang pernah kita sampaikan kisahnya. Tapi ini cerita Utsman unik itu. Pada saat dia selesai mendapatkan itu, sampai kondisinya dia kelihatan kusut sekali. Khawla pun begitu. Karena Utsman bin Mad'un ajak dia, ayo kamu sholat sama saya, ayo puasa sama saya. Dia merasa terganggu. Dia tidak bisa ikutin ya bagaimana level ibadahnya si suaminya ini. Setelah dia mengeluh, maka Nabi SAW memanggil Utsman lalu menjelaskan statement yang masyhur dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dan diriwayatkan juga oleh Abdul Razzaq ya, dan ini dinilai sahih tentunya oleh Syekh Al-Arnaud, mengatakan semua perawinya thiqah ya, terpercaya. Di halaman 329 itu ya, Nabi SAW menemui Utsman sambil mengatakan, ya Utsman, innar rahbaniyata la tuqtab alaina ama laka fiyya uswah. Wallahi inna akhsyakum lillahi wa ahfadhakum lihududihi la ana. Artinya, wahai Utsman, sungguhnya kehidupan ala rahib itu, mau menyendiri, ibadah, tidak mau kenal dunia, tidak mau menikah, ya, tidak diwajibkan. Tidak ada perintah dalam agama kita seperti itu. Tidakkah engkau menjadikan aku sebagai teladan, suri tauladan? Demi Allah, hai Utsman, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling menjaga hukum-hukum Allah di antara kalian adalah aku. Seakan-akan Nabi ingin menyampaikan, saya menikah kok. Kamu harus contohi saya. Saya juga tidur malam hari, kemudian saya sholat malam. Kamu juga harus contohi saya. Saya juga puasa, tapi saya berbuka puasa. Tidak tiap hari puasa. Gitu kan? Dan seterusnya. Ada satu statement yang menarik di sini. Setelah saya telusuri buku kita ini, ada penyampaian di halaman 329 ya, di paragraf paling terakhir, Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in mengatakan, aku mendengarkan Sa'ad, ya. Saya tidak tahu di sini apakah Sa'ad ibn Ubadah, Sa'ad ibn Mu'ad, karena beberapa sahabat punya bernama Sa'ad ya. Yang jelas saya mendengarkan Sa'ad berkata, dia bilang, Rasulullah SAW telah menolak sikap dan perbuatan Utsman bin Mad'un dalam tabattul. Maksudnya tabattul itu terus-terus ibadah tidak putus-putus. Tiap hari puasa, tiap hari sholat malam. Pokoknya tidur, makan, ini interaksi sama biologi sama istri, dagang di pasar gak penting. Pokoknya selalu ibadah saja. Tapi melampaui batas gitu. Dia sudah tidak memberikan lagi hak istrinya, tidak memberikan hak tubuhnya untuk istirahat gitu ya. Dia mengatakan, kalau Nabi SAW, Rasulullah SAW menolak sifat tabattulnya atau terus-menerus ibadah dari Utsman bin Mad'un. Andai kata beliau mengizinkannya, kata Sa'ad, niscaya kami semua akan mengebiri diri kami. Ya, vasaktomi, maksudnya dia, kalau memang Nabi bilang, oh nggak apa-apa Utsman lakukan, pasti kami semua akan kebiri. Udah nggak butuh perempuan, nggak butuh ibadah, nggak butuh yang lain. Sudah kita puasa, kita sholat, kita terapkan itu. Tapi karena Nabi SAW tidak setujui, maka akhirnya para sahabat tidak mengikuti
contoh dari Uthman. Bahkan Uthman pun meninggalkan dan mengubah pola beliau radhiyallahu anhu. Ya, nanti kita jelaskan insyaallah dalam Ad-Durus wal Ibar atau pelajaran yang bisa kita ambil. Baik, di penutupan di sini dalam kisah beliau saatnya untuk pergi setelah panjang melalui fase masuk Islam di Mekah, karena beliau termasuk orang-orang yang awal sekali Nabi SAW tawarkan Islam. Di antara belasan nama sahabat as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam itu disebutkan Uthman bin Maz'un, ya. Di fase-fase awal masuk Islamnya Abu Bakar, Khadijah, itu Uthman bin Maz'un juga masuk Islam. Akhirnya dia pun sakit di atas ranjangnya dan meninggal dunia pada saat itu. Dan pada saat meninggal sempat ada seorang wanita, Ummu Ala radhiyallahu anha, karena dia mengenal Uthman, mengenal juga istrinya Khawla, maka dia mengatakan pada saat melihat jenazahnya, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Sa'ib, persaksianku atasmu, Allah telah memuliakanmu. Dia bilang, saya bersaksi kau pasti mulia, karena semasa hidup ditahu bagaimana baiknya orang ini gitu. Maka Nabi SAW bertanya kepada Ummu Ala, bagaimana kamu tahu bahwa Allah telah memuliakannya? Aku menjawab, aku tidak tahu, ayahku dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah. Kalau tidak demikian lantas siapa? Ya, maksudnya kalau orang seperti ini tidak layak untuk kita katakan dia telah Allah muliakan, hidup dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan Islam, lalu bagaimana? Maka Nabi SAW bersabda dalam sabdanya yang masyhur diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, amma huwa faqad ja'ahu wallahi al-yaqin. Wallahi inni la arju lahu al-khaira wa ma adri wallahi wa ana Rasulullah ma yuf'alu bih. Adapun dia, ini Uthman yang tadi baru kamu berikan kesaksian. Demi Allah kematian telah datang menjemputnya. Dan demi Allah sungguh aku berharap kebaikan baginya. Aku pun berharap itu. Ya. Dan demi Allah aku tidak tahu apa yang akan diperlakukan terhadap diriku padahal aku adalah seorang utusan Allah. Maksudnya sekarang aku masih hidup tapi aku tidak tahu ke depannya apakah aku akan seperti Uthman ini meninggal dalam keadaan Islam. Dari Nabi SAW bukan berarti tidak meyakini tentang janji Allah SWT, tapi beliau seperti mengingatkan umatnya, hati-hati. Tetap pertahankan Islam itu sampai meninggal nantinya. Di malam harinya, Ummu Ala mimpi. Melihat dalam mimpinya, dia bilang, ya, aku pun melihat dalam mimpi Uthman memiliki sumber air yang mengalir dengan deras. Maka aku tanyakan kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan itu adalah pahala amalannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Ahmad. Pada saat itu pun ada kemuliaan tambahan karena Nabi SAW pada saat melihat jenazahnya yang sempat memeluknya, mengecup keningnya dan juga ya ada dalam beberapa riwayat lain mengecup pipinya, mencium pipinya Uthman dan meneteskan air mata di pipi Uthman radhiyallahu anhu, dan ini kedudukan tersendiri sambil beliau ya mengatakan zahabta walam talabbas minha bisyai. Engkau telah pergi, maksudnya menuju ke akhirat, tanpa tercemar sedikit pun dari perhiasan dunia. Jadi Nabi SAW memberikan kesaksian luar biasa dari sahabat yang mulia. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Juga pada saat dikuburkan jenazahnya, diriwayatkan dari Al-Muttalib bin Abdullah yang mengatakan tak kala Nabi SAW menguburkan Uthman bin Maz'un, dan ini juga keutamaan sendiri, Nabi SAW turun tangan sendiri menguburkannya. Beliau berkata kepada seseorang, tolong bawa kemari batu besar itu, lalu letakkan di kuburan saudaraku ini agar aku bisa mengenali dengan tanda itu. Dan dari sini diambil pelajaran bolehnya meletakkan batu di bagian kepala atau bagian kaki dari kepala dan kaki dari kuburan gitu kan. Tapi tanpa tulisan yang disebutkan dalam hadis. Dia cuma batu saja sebagai tanda. Lalu orang itu tidak mampu mengangkat batu tersebut. Maka Nabi SAW pergi mengangkat batu itu sendirian. Dan kata Al-Muttalib bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku melihat sendiri putih keluar lengan Rasulullah SAW ketika beliau mengangkat batu tersebut. Jadi saking tingginya diangkat batu itu sampai kedua ya putih lengan beliau terlihat SAW. Dan hingga dia meletakkan di kuburan Uthman batu tersebut. Dan beliau SAW mengatakan, sesungguhnya aku akan mengubur kerabat-kerabat dekatku di sekitar kuburan ini, maksudnya di sekitar kuburan Uthman radhiyallahu anhu. Dan tak kala putri Nabi SAW wafat, ya, maka Nabi SAW berkata, al-hiki bisalafinal khair Uthman bin Maz'un, susullah pendahulumu yang baik yaitu Uthman bin Maz'un. Ya, kenapa Uthman bin Maz'un disebutkan? Karena beliau adalah
sahabat yang pertama dikuburkan di Al-Baqi.